Kira-kira sapi iki iso kena corona gak ya? Semisal tak kei masker, ya apa ya sapi iki? Wah, lapo kon ning kene iku? Kurang kerjaan takon iki. Ya gak usah ngaget-ngageti ngono ta. Tangan wis ijo ta. Iya sih kon iki ta saiki ku corona COVID-19. Kita itu harus selalu menjaga kebersihan dan harus selalu steril. Ya paham, tapi ya gak usah gabuk-gabuk ngono ta lah. Kon iki kah. Kunci rek. Kunci mentesan ya apa buka iki? Vi, bukan. Vi. Vi. Positif terinfeksi virus corona Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus tak lagi bebas corona. Presiden Joko Widodo mengumumkan corona 2 pertama WNI di positif Indonesia. terjangkit virus corona. 2 warga negara yang terjangkit virus corona adalah Covid ini seberapa bahaya sih, Rek? Halah, Bil itu aja tanya. Terus gimana, Mbak? Ya, bahaya nggak ya? Virus ini asalnya adalah dari hewan kelelawar yang telah mengalami stres di Wuhan. Disinilah peran dokter hewan betul-betul juga dituntut bagaimana mengatasi kita melalui pendekatan One Health. Ya, di situ dokter hewan sangat penting. Dan ternyata memang banyak kasus zoonosis asalnya dari sana dan Hong Kong. Surabaya pada Selasa 17 Maret.
Konfirmasi dinyatakan berdasarkan spesimen hasil uji lab Universitas Airlangga. Nggak ada, tapi cuma kosongan. Adik-adik, bentar ya. Jadi gini, tolong segera bersihkan peralatan labnya, ya. Untuk pemeriksaan TAB kita tunda dulu, ya, karena situasinya seperti ini. Saat ini mulai siang ini, UNER akan menghentikan setiap aktivitas perkuliahan dan sampai waktu yang belum ditentukan, gitu. Ya, karena kalian tahu ya situasinya seperti apa ya saat ini ya. Jadi pesan saya, tolong jaga kesehatan, jaga diri ya supaya kita bisa terhindar dari COVID ya. Nanti kita diskusinya kita bisa atur lagi ya waktunya ya. Oke, segitu aja dari saya. Baik, terima kasih dokter. Halo, assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Kumaha damang di ditu? Alhamdulillah, abdi teh damang. Mak kumaha teh di sana? Jadi, emak jeung bapak geus mutuskeun. Kamu cuti koos aja ya demi keselamatanmu. Aduh, gak bisa mak. Abdi teh geus tua. Mau sampai kapan lulus? Gak bisa. Emak geus belikeun tiket pulang. Gak Kamu bisa, Mak. harus cuti. Aduh, kok dimatiin ya? Handphone ya, Pak? Waktu pertama kali kampus di lockdown, saya berada di departemen klinik. Dan pada saat itu saya melakukan PKL satwa liar yang berada di Mazola, Maharani Zoo Lamongan. Waktu pertama kali kampus lagi di lockdown ya, aku lagi posisi di PKL satwa liar sih di Kebun Binatang Surabaya. Itu udah mau masuk departemen klinik. Waktu pertama kali dengar kampus di lockdown itu saya baru aja selesai dari PKL Teaching Farm. Kebetulan waktu itu ada spare waktu 3 minggu buat persiapan kita mau ujian PKL sama ke next rotasi di departemen klinik. Waktu pertama kali dengar kampus di lockdown, posisinya kelompok kami lagi di departemen parasitologi. Baru masuk hari kedua di departemen itu. Kaget banget sih, karena itu posisi lagi mau nanganin harimau kalau nggak salah. Terus kemudian ada kabar dari kampus, kita harus pulang. Wah, itu kaget banget sih, sedih sih. Kaget, bingung, canggung sih karena ini tuh hal yang pertama gitu yang kita alami. Kaget sih, karena waktu itu kan kita lagi ngecek sampel, terus tiba-tiba disuruh pulang dan gak nyangka kalau ternyata karena COVID-nya udah serame itu dan gedung kebetulan rumah sakit yang
digunakan untuk merawat pasien COVID itu deket banget sama departemen kita. Memang ketika kuliah harus diterapkan secara online, kita harus bisa mengkondisikan ataupun mengikuti kemajuan dari teknologi yang telah disiapkan. Tetapi karena profesi kita profesi dokter hewan, maka banyak tantangan ketika kita harus melakukan koas secara online. Karena ini kali pertama ya, pasti kita harus adaptasi kebiasaan namanya yang dulunya offline, sekarang kita jadi offline, jadi online maksudnya. Sedih sih, karena kan koas itu masa yang ditunggu buat kita bisa praktek dan lagi asik-asiknya gitu, karena itu baru awal-awal banget kita masuk departemen, terus tiba-tiba harus kuliah online ya sedih. Tapi di sisi lain ada kayak senengnya karena nggak perlu capek-capek cari sampel kayak gitu. Tapi ya tetap sih sedih karena nggak bisa melakukan apa yang standarnya koas lakuin biasanya. Ketika koas dari rumah memang kendalanya cukup banyak. Apalagi saya hidup di desa. Mulai dari jaringan, pada saat itu juga pernah listrik mati. Sehingga kita harus memiliki kreativitas untuk mendapatkan sinyal untuk mengikuti koas secara online. Kalau kendala koas harus di rumah, banyak sih sebenarnya. Cuman yang paling utama itu biasanya masalah jaringan. Jaringan internet yang kadang suka lemot, kemudian kadang mata suka pedes. Mata suka pedes karena kan kita kan dari pagi sampai malam harus kuliah dan itu harus penting laptop. Wah itu parah sih, panas buat matanya. Kendala yang saya alami pertama selain gangguan sering ada gangguan sinyal ya. Kedua kan karena kuliah online ini dilakukan di kos gitu, jadi kadang nggak produktif gitu. Kalau di kos kan suasananya bikin ngantuk, bikin dan lain sebagainya gitu. Jadi kadang kalau nerima materi tuh suka nggak masuk aja gitu kalau dilaksanakan secara online. Belum lagi kalau saya pribadi kan luar pulau gitu, jadi nggak pulang juga, stay di Surabaya. Jadi ya banyak banget kekhawatiran kalau kuliah online itu, jadi banyak galaunya sih. Kendala yang pastinya karena harus online, satu sinyal, karena sinyal kadang stabil, kadang enggak, dan itu cukup mengganggu waktu kita pembelajaran daring. Dan yang kedua itu tentang distraksi, jadi karena kita di rumah dan kadang jadwal koas kita itu justru terdistract sama jadwal-jadwal yang ada di rumah. Belum lagi karena di rumah ada keluarga, juga kadang dipanggil di tengah-tengah kuliah dan sebagainya. Juga untuk kendala pemahaman juga, karena kan ketika kita kuliah koas online itu kita nggak ada media untuk praktek ya, atau bisa dikatakan sangat minim, sehingga pemahaman kita lalu juga penalaran kita itu cukup sulit sih untuk, dan apa-apa yang mau kita praktekkan itu nggak bisa, jadi kayak pergerakan kita tuh serba terbatas. Kalau masyarakat menilai kita sebagai dokter hewan online, memang kita tidak bisa membatasi masyarakat memberikan penilaian seperti itu. Tetapi kita sebagai profesi dokter hewan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, kita harus bisa membuktikan ke masyarakat bahwa profesi kita adalah memiliki pengabdian cukup luar biasa terhadap masyarakat. Gak salah juga sih kalau emang orang lain harus bilang kita dokter hewan online. Cuman bagaimana kita membawa diri kita aja sih ketika kita sudah lulus. Biasa aja sih, karena itu kan pendapat orang ya. Kita ini malahan ketika kita kuliah online tuh bukan hanya kita diam di rumah enggak, tapi kita juga improve gitu. Banyak hal-hal juga yang kita lakukan di luar kita kuliah online. Contohnya kita banyak ngisi waktu dengan mengikuti webinar-webinar kayak gitu. Terus teman-teman juga banyak yang mensiasati waktu luangnya dengan magang, PKL dan lain sebagainya. Jadi biasa aja sih kalau ada orang bilang dokter hewan online. Sedih sih, karena ya walaupun memang tidak dipungkiri proses pembelajaran kita itu 60-70% yang kita kerjakan secara daring, tapi kan dalam proses itu kita juga mengusahakan semaksimal mungkin, mengusahakan yang terbaik sih untuk praktek kita pergi magang, kita kemana-mana juga untuk melengkapi atau meningkatkan kapasitas kita untuk
biar kita nggak defisiensi kompetensi. Tapi ketika dibilang dokter hewan online ya sedih karena nggak segitunya juga. Ruangnya mengempit dan outputnya membesar. Gitu ya, sama seperti ya. Akan menjelaskan kasus itu. Ya, itu. Hari demi hari berlalu, masa koas tidak dapat ditunda. Dan kami pun menjalani masa-masa koas kami dengan cara yang berbeda dari gelombang sebelumnya. Ya, dengan menatap layar dari pagi ke siang, siang ke malam. Pandemi COVID-19 membuat kami tidak dapat menjalankan koas dengan sebagaimana mestinya. Pada akhirnya harus menjalankan koas selama beberapa bulan di rumah secara daring. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan bagi kami sebagai mahasiswa koas, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat mewujudkan cita-cita kami menjadi seorang dokter hewan dan menjadi kebanggaan orang tua. Diskusi demi diskusi kami bangun untuk menguatkan kemampuan kami dalam menganalisa dan menentukan diagnosa. Teori demi teori kami kaji untuk mendapatkan suatu rangkaian sebab akibat perjalanan suatu penyakit. Beberapa usaha yang kami lakukan untuk tetap mendapatkan kompetensi yang tidak diragukan, seperti mengikuti berbagai webinar. Beberapa dari kami bahkan sangatlah rajin mengikuti berbagai webinar yang ada di masa pandemi. Mengikuti magang di berbagai tempat untuk mengenal lebih jauh dunia pekerjaan kami kelak. Tetapi tidak jarang juga beberapa hal mengganggu fokus kami saat menjalankan koas dari rumah. Endoskopi disesuaikan dengan namanya untuk melihat join tekanan dasar dan untuk melihat join ini kita bisa ada bagian ya. Perjalanan kami menjadi dokter hewan sangatlah tidak mudah. Banyak hal tak terduga yang terjadi. Serba-serbi menjadi mahasiswa koas online juga merajut sejarah baru bagi kami untuk bercerita di kemudian hari. Sampailah kami semua pada akhir cerita koas yang telah kami perjuangkan bersama-sama. Dalam cerita ini bukan hanya kami yang berjuang. Cerita lain datang dari Bapak Ibu dosen yang telah mencurahkan segala upaya untuk tetap memberikan ilmu kepada kami di tengah keterbatasan ini. Orang tua kami yang tiada henti-hentinya memberikan pengorbanan kepada kami untuk menyelesaikan cerita koas ini. Memang kita harus memiliki extra factor untuk membuktikan dan mengurangi ataupun menambah wawasan mengenai profesi kita yang dilakukan secara online, agar nanti pada saat kita terjun ke masyarakat kita lebih siap factor dan bisa mengendalikan apa yang harus kita kerjakan pada saat di lapangan. Sebenarnya kan gini, dokter hewan itu kan as a long life learner. Jadi dimanapun, kapanpun kita kan selalu jadi pembelajar ya. Jadi menurutku tidak harus jadi ketakutan yang luar biasa sih. Yang penting itu kita harus yakin, kita harus percaya diri ketika kita bisa menerangkan kepada masyarakat berkaitan dengan keprofesian kita. Itu sih kuncinya.
yang pertama kita ya buktikan aja gitu. Contohnya di PPDH 33 sendiri kita kan lagi dihadapkan pada pandemi ya. Kita nggak diam aja gitu, nggak. Tapi kita bergerak juga, contohnya kita melakukan beberapa serangkaian kegiatan, kita melakukan webinar-webinar, terus kita juga melaksanakan yang namanya campaign untuk mengedukasi masyarakat. Istilahnya kita di sini sudah membuktikan gitu kepada masyarakat kalau kita ini nggak diam gitu loh, ada pandemi enggak, tapi kita juga melakukan ada aksinya gitu, ada action yang nyata yang kita lakukan. Saya juga beranggapan ini kan pandemi ya, sesuatu yang harus kita hadapi gitu, ini tantangannya kayak gitu. Jadi ya gimana caranya kita tetap improve aja diri kita sendiri sih. Semuanya teman-teman harus siap menghadapi kondisi yang ada dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan ilmu yang telah kita dapat dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga tercinta. Aku boleh nyanyi sedikit nggak? Tuh, wah. You are the best part. Oh, you're the best part. Pokoknya jangan jadikan stigma-stigma di luar sana tentang dokter hewan online, tentang defisiensi kompetensi itu sebagai halangan kita untuk tetap berkarya, tetap maju. Kalau menurut saya sih tetap aja kita harus semangat, kita harus tetap bergerak, karena ada atau nggak adanya pandemi kita akan tetap menghadapi namanya tantangan gitu. Ada orang-orang yang semakin ditantang dia akan semakin tumbuh, ada juga orang-orang yang semakin ditantang dia akan layu. Tinggal gimana kitanya akan menjadi bagian yang mana kayak gitu. Kita mau adaptasi atau kita akan mati. Pokoknya harapannya buat teman-teman kita bisa menjadi dokter hewan yang profesional terhadap profesi. Baik, online. Sepertinya dari awal tuh kalau dengar online sepertinya ada penolakan begitu ya. Tapi saya pikir untuk online ini apapun kondisinya, tidak hanya kita yang mengalami, jadi semuanya mengalami. Oleh karena itu sebaiknya tidak ada rejection atau penolakan. Kemudian untuk online sendiri pasti banyak sekali yang kita harus belajar, kemudian menyesuaikan dan perlu waktu untuk itu. Untuk koasistensi di Departemen Klinik, untuk online ini adalah sesuatu yang baru dan kayaknya karena goalnya adalah seorang dokter hewan, mungkin agak sedikit berbeda. Analoginya seperti ini, saya memberikan adik-adik resep untuk masakan, tapi adik-adik hanya membaca resep tanpa mencoba resep itu dengan memasak. Pasti beda adik-adik, tetapi apapun itu kita harus hadapi, kita carikan jalan keluarnya, dan insya Allah kompetensi untuk dokter hewan ini bisa kita penuhi dengan beberapa modifikasi yang sudah kita lakukan. Menurut saya koas online ini sebetulnya ada keuntungannya dan juga ada kerugiannya. Keuntungannya kalau koas online itu paling tidak waktu itu pasti akan lebih fleksibel, bahkan dari pagi hingga malam itu kita bisa memilih dengan bebas kira-kira kapan kita akan melakukan diskusi dengan mahasiswa ya, sehingga waktu atau manajemen waktu kita lebih baik gitu. Nah, tapi kekurangannya adalah karena ini sifatnya koas, di mana lebih dari 50% itu adalah mengenai praktikum atau hands on, terutama kalau di bidang klinik terhadap pasien kita, yaitu anjing dan kucing utamanya. Jadi kekurangannya adalah melatih atau mungkin menganalisis kasus secara langsung di lapangan itu mungkin kurang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa PPDH atau koas, sehingga mungkin mereka memerlukan kerja yang ekstra apabila nanti menemukan kasus di lapangan. Oleh karena itu di Departemen Klinik itu disiasati dengan melakukan studi kasus, kemudian diskusi mengenai kasus berupa interaksi percakapan atau penayangan video tentang kasus-kasus klinik.
Harapannya dengan melakukan studi kasus tersebut bisa sedikit menggantikan rasa bertemu dengan pasien secara langsung, sehingga dalam melakukan pemeriksaan klinis mereka juga akan sama mampunya dengan koas yang offline. Menurut saya koas online itu ada positifnya juga ada negatifnya. Untuk positifnya yang pertama dia lebih praktis. Ya, praktis dalam hal ini misalnya untuk pelaksanaan praktek metode tertentu ini membutuhkan peraga maupun waktu yang singkat ya. Peraga juga tidak terlalu banyak seperti pada saat offline. Sebagai contoh, pada koas di patologi dalam kita metode nekropsi untuk mendiagnosis penyakit tertentu misalnya, kita dalam koas offline itu membutuhkan hewan yang cukup banyak dan itu dipakai berganti-ganti. Nah, untuk yang online ini cukup kita membuat satu video sekali saja, itu bisa dipakai berulang-ulang untuk gelombang-gelombang berikutnya seperti itu. Namun demikian negatifnya tentu saja peserta koas itu tidak bisa hands on ya, padahal dibutuhkan praktek itu misalnya memegang ya, mencoba itu dengan tangannya sendiri seperti itu. Koas online adalah sebuah hal yang baru ya, yang sebelumnya kita belum pernah melaksanakan, jadi masih banyak kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Antara lain dari koas online sebenarnya proses belajar mengajar itu harus tatap muka karena terjadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Dengan koas online ini hal itu agak kesulitan karena terkendala antara lain dengan kondisi stabilitas dari sinyalnya, kemudian kendala dari mahasiswa terbatas kuotanya, kemudian juga bahwa waktu-waktu yang dipakai untuk sistem online itu ada sesuai dengan jadwalnya, jadi tidak bisa fleksibel seperti sebelumnya. Kemudian dari belajar mengajar online ini juga banyak kendala juga, antara lain bahwa mahasiswa itu juga kesulitan untuk mengatur dari proses belajar mengajar untuk misalkan melaksanakan praktikum, terkendala dia tidak punya alat dan bahan di rumah, sedangkan itu dilaksanakan biasanya secara offline, itu ada di laboratorium dikerjakan bersama-sama, sehingga mahasiswa kalau online diharapkan dia melakukan aktivitas sendiri praktikum dengan alat yang dipunyai dan hewan coba yang disiapkan masing-masing, kemudian dilakukan sendiri di rumah, kemudian direkam dan dilaporkan pada sistem belajar mengajar online ini. Artinya bahwa kita berusaha untuk mengurangi jadi efek kesulitan-kesulitan yang bisa mengurangi kualitas pendidikan lulusan nanti dokter hewan yang profesional. Jadi kita memodifikasi sisi pendidikan kita. Jadi berusaha supaya mahasiswa koas itu selalu terus-menerus kita tempa dengan kasus-kasus yang ada di lapangan, sehingga kalau bisa nanti sudah lulus akan terbiasa dengan kasus-kasus yang akan dihadapinya sebagai dokter hewan yang berkualitas dan profesional sesuai dengan capaian dan tujuan misi dari pendidikan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga ini. Gelombang 33 adalah gelombang yang spesial buat kami di Departemen Klinik terutama karena dari awal sudah harus online. Sementara goal dari profesi dokter hewan ini adalah seorang dokter hewan yang tidak mungkin kita kerjakan hanya dengan online saja. Tapi begini adik-adik, untuk adik-adik gelombang 33 tetap bersemangat. Kita harus tetap belajar, tidak boleh menyerah dengan keadaan yang mungkin selama ini tidak pernah kita bayangkan. Jadi goalnya adalah atau pelajarannya adalah bahwa
apapun kondisinya kita harus tetap bersemangat untuk belajar, dan jika kita tidak menemukan metode belajar seperti sebelumnya, kita bisa meng-create metode belajar itu. Yang penting adalah kompetensi sebagai dokter hewan, terutama di departemen klinik, bisa kita penuhi dengan baik. Dan saya melihat adik-adik gelombang 33 ini luar biasa, karena kalau di klinik itu janjiannya kan saya bantu adik-adik bantu kami, dan ternyata untuk gelombang 33 ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan kompetensi sebagai dokter hewan bisa terpenuhi menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Kesan untuk mahasiswa PPDH gelombang 33 karena memang dari kelompok 1 sampai 8 90% itu saya bertemunya di online ya, melalui Zoom meeting. Jadi mungkin seperti ikatan atau kedekatan atau mungkin pengenalan secara personal itu mungkin tidak terlalu intens ya. Saya masih mengalami bertemu langsung itu dengan PPDH kelompok 1 saja, tapi 2 sampai 8 semua sudah full online. Walaupun sebagian di antara mereka sempat bertemu dengan kami di Rumah Sakit Hewan Pendidikan karena ada yang memilih offline. Tapi menurut saya secara keseluruhan semuanya memberi kesan yang baik, karena walaupun sifatnya online, adik-adik PPDH gelombang 33 ini juga sangat antusias, kemudian berminat dengan terlihat pada saat melakukan tanya jawab setiap akhir diskusi, setiap akhir bimbingan ataupun setiap akhir perkuliahan. Jadi menurut saya kesannya cukup bagus, dan ada nilai plusnya. Beberapa di antara mereka pun juga mempunyai kemauan untuk mengejar ketertinggalan mengenai pengalaman hands-on dengan melakukan magang di praktek-praktek swasta di daerah masing-masing. Ada yang di Gresik, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya dan kota-kota lain. Terus nasihat dari dokter untuk kami? Oke, mungkin bukan, kalau nasihat nanti sangat menggurui rasanya ya. Tapi untuk saya pribadi kepada para dokter hewan baru khususnya dari PPDH gelombang 33, walaupun mungkin ini akan sangat diingat seumur hidup oleh kalian semua, melakukan koas yang 80% ini online ya, jangan jadikan itu suatu penghalang. Jadikan itu suatu pecutan bahwa nanti setelah kalian dilantik menjadi dokter hewan, kalian tetap mampu memberikan kemampuan yang sama tingginya dengan senior kalian yang tidak mengalami koas seperti kalian ini. Jadi setelah dilantik, setelah disumpah, setidaknya jangan surutkan semangat, teruslah belajar. Kalau misalkan merasa kurang, buatlah itu menjadi cukup dengan mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Itu saja. Untuk peserta pendidikan profesi dokter hewan gelombang 33, pesan saya, jadikanlah masa pandemi ini, pengalaman saudara di masa pandemi ini dengan mengikuti pendidikan secara berbeda itu sebagai tantangan untuk mencapai kesuksesan saudara-saudara sekalian di masa yang akan datang. Jadi untuk mahasiswa koas gelombang 33 ini, saya berpesan supaya mahasiswa koas gelombang 33 tidak berkecil hati ya terhadap sistem pendidikan online di sini. Kedepannya saya tetap menyarankan dan memberikan pesan supaya tetap belajar ya. Jadi belajar itu tidak ada akan habisnya ya, sampai Anda akhir hayat itu harus tetap belajar, karena manusia tidak ada yang bisa menguasai semua ilmu sempurna. Tetap harus kita belajar dan belajar dan belajar supaya nanti Anda dalam menghadapi setelah lulus nanti dalam lapangan pekerjaan, Anda bisa beradaptasi terhadap semua tantangan yang ada di lapangan pekerjaan yang di luar sana, sehingga nanti akan menjadi seorang dokter hewan yang tangguh, kemudian adaptasi ya, tidak mudah menyerah dan selalu berinovasi,
terhadap lapangan di pekerjaan Anda nanti sesuai dengan bidangnya masing-masing dan minat dan apa yang Anda inginkan nanti bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua kalian. Juga sudah bersusah payah membiayai kalian untuk menempuh pendidikan ini, sehingga nanti juga harapan Fakultas Kedokteran Hewan Nusantara ini juga akan menjadi fakultas kedokteran hewan yang terkemuka di Indonesia ini. Menjadi dokter hewan adalah garisan takdir kami. Berbagai halang rintang telah dan akan selalu kami lalui. Di ujung jalan terlihat beribu badai datang menghampiri. Sesulit apapun tekad kami untuk selalu hadapi. Kami tahu betul bagaimana bangkit kembali, karena kami lahir di kala pandemi. Perjalanan kami tak pernah mudah, mulai dari wabah seketika datang menghadang. Hingga keadaan memaksa membuat pembaharuan. Menjadi profesional tetap menjadi tuntutan. Putus asa tak pernah masuk dalam pilihan. Cepat beradaptasi hanya satu-satunya jalan. Berjuang lebih keras adalah keputusan. Kami, PPDH UNER Angkatan 33. Merangkak sepanjang garis yang beragam, bergerak menuju satu titik seragam. Manusia Mriga Satwa Swaka. 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 Viva Veteriner! Viva Veteriner!